Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kehadirannya untuk mahasiswa RPL, pengampu mata kuliah, media dan sumber pembelajaran anak usia dini. Untuk hari ini, sesuai yang sudah tercantum di RPS, kita akan mendiskusikan tentang klasifikasi media pembelajaran anak usia dini. Selanjutnya, gambar, video, atau berbagai materi yang ada di PowerPoint yang Bu Ervin share hari ini diambil dari berbagai sumber. Kemudian, untuk materi perkuliahan bisa Bapak Ibu unduh dari berbagai alternatif media. Jadi Bapak Ibu bisa mengunduh lewat WhatsApp grup ya. Kan setiap kelas di mata kuliah saya sudah ada grupnya masing-masing. Jadi nanti termasuk link YouTube, kemudian materi akan Bu Ervin share di WA Group setelah selesai perkuliahan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa unduh materinya lewat Firlenda. Ya, bagi yang Firlendanya sudah tersinkronisasi. Tapi misalnya ada yang sharing, Bu, saya kesulitan masuk karena sinyal, karena HP saya begini-begini. Tidak apa-apa, ya materinya bisa diunduh di WA Group. Jadi tidak perlu memusingkan, tidak bisa masuk tuh saya bagaimana, gitu ya. Ada alternatif lain, Bapak Ibu juga bisa ngunduh di Google Drive. Jadi kadang kalau Bu Ervin share materi di WA itu ke-scroll oleh teman-temannya ya, ada komen akhirnya ke-scroll tertumpuk hingga mahasiswa yang lain belum ngunduh materi tetapi sudah hilang begitu ya karena banyak chat. Jadi supaya memudahkan link Google Drive ini sudah Bu Ervin sematkan waktu pertama kali kita kontrak kuliah. Jadi Bu Ervin unggah juga di Google Drive begitu. Monggo yang Bapak Ibu bisa operasikan yang mana silahkan ya. Yang penting semua materi sudah ada di berbagai alternatif media yang Bu Ervin tampilkan ini ya. Selanjutnya, nah, materi media pembelajaran ini sangat dekat dengan Bapak Ibu ya, karena memang sehari-hari Bapak Ibu sudah mengajar di satuan masing-masing gitu, entah itu di kelompok bermain, di TK, begitu ya, di RA. Jadi media ini sudah sangat dekat. Jadi ketika kami memberikan materi ini, saya rasa Bapak Ibu sudah aplikatif ya, karena selain mengaplikasikan, saya juga sudah membuat Bu Erwin begitu ya, gitu. Bahkan eh, ini pengalaman pribadi ya, gurunya anak saya itu selesai mengajar gitu ya. Jadi 1 sampai 2 jam masih di sekolah dulu untuk menyiapkan media dan materi yang akan digunakan untuk besok pagi. Jadi sampai sebegitunya. Saya kira mungkin Bapak Ibu juga demikian begitu ya. Gitu. Jadi media pembelajaran itu berfungsi untuk apa sebenarnya? Kenapa eh, pembelajaran di PAUD itu identik dengan penggunaan media pembelajaran atau biasa salah satu yang sering kita kenal dengan istilah alat permainan edukatif APE. Kenapa? Karena fungsinya adalah untuk menstimulus pikiran gitu ya, perasaan, terutama perhatian dan minat belajar pada anak-anak sehingga sesuai dengan prinsip pembelajaran PAUD yaitu belajar sambil bermain. Selanjutnya, ini ya, kenapa kok perlu media dalam pembelajaran, terutama dalam hal ini konteksnya dalam pembelajaran PAUD? Ya karena memang eh, anak di usia sekarang gitu ya, di usia prasekolah, jadi siswa-siswi Bapak Ibu itu memang berada di tahap perkembangan kognitif yang harus dalam situasi pembelajaran yang konkret. Jadi belum bisa berpikir abstrak. Itu makanya perlu dibantu adanya media. Itu lebih diutamakan yang sifatnya multisensori. Jadi bisa dilihat, bisa didengar, diraba, dipraktekkan secara langsung. Begitu itu sangat mendukung untuk capaian pembelajaran yang efektif.
Selanjutnya, tujuan adanya media pembelajaran di PAUD itu salah satunya ini ya nyambung ya karena sesuai dengan tahap perkembangannya anak-anak usia prasekolah itu belum bisa berpikir abstrak. Kalau kita mau menggambarkan gajah begitu ya, gajah adalah binatang yang besar berkaki empat, telinganya lebar dan seterusnya. Eh, Secara abstrak bagi anak-anak yang belum pernah bertemu dengan gajah atau melihat gajah tentu akan kesulitan. Makanya ada namanya contohnya puzzle gajah atau video dalam bentuk lagu, kemudian mungkin animasi ini loh bentuknya gajah seperti ini, begitu ya. Atau mungkin kita ajak secara langsung ke kebun binatang itu dalam rangka untuk menghadirkan pengalaman pembelajaran yang nyata. Gitu. Nah, ini mendukung ini ya Bapak Ibu yang sekarang sedang gencar-gencarnya diterapkan yaitu deep learning, pembelajaran mendalam untuk anak. Jadi kita menghadirkan pengalaman bermakna yang nyata untuk anak-anak. Begitu. Selanjutnya meningkatkan motivasi dan minat belajar anak. Ini tentunya begitu ya. Jadi kalau kita hanya cerita terus tanpa menggunakan APE gitu ya anak-anak ngantuk gitu ya. Bisa jadi motivasi belajarnya rendah. Aduh dengerin bu guru ngomong terus kan begitu ya. Apalagi mereka ini kalau di usia prasekolah kan ini masih terbatas untuk tingkat konsentrasinya. Begitu makanya ini situasi pembelajaran gitu ya. Meja, kursi itu didesain yang berbeda. Berbeda dengan mahasiswa yang kuliah gitu ya. Kenapa ya? Karena mereka sedang sedang ini sedang berada pada fase yang memang belajar sambil bermain. Jadi kalau meja kursinya di setting permanen seperti anak-anak kuliah ya banyak yang tidur, banyak yang jatuh dari kursi karena kecapean gitu ya. Karena makanya ada yang kadang di bawah duduknya, ya permainannya kadang di indoor, kadang di outdoor, begitu sesuai dengan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian seterusnya yang ketiga tentu APE itu membantu untuk menumbuhkan kreativitas dan imajinasi anak. Jadi supaya supaya anak-anak yang belum pernah melihat gajah ada imajinasi. Oh, ternyata gajah itu bentuknya seperti itu. Sebelum misalnya kita ajak outdoor learning untuk ke kebun binatang misalnya begitu. Kemudian yang keempat, mendukung perkembangan aspeknya, salah satunya kognitif, bahasa, sosial emosional, motorik, dan nilai agama dan moral ya, mendukung aspek perkembangan anak. Kemudian yang terakhir, membantu guru menyampaikan materi secara efektif dan menyenangkan. Jangan lupa prinsipnya adalah belajar sambil bermain. Jadi prinsip menyenangkan itu yang harus digarisbawahi. Tidak hanya sifatnya fun learning saja, tetapi harus juga efektif sehingga tercapai capaian pembelajaran. Kemudian ini berbagai jenis klasifikasi media Bapak Ibu. Mungkin salah satunya ada yang sudah pernah Bapak Ibu buat gitu ya. Karena sekali lagi media itu sangat dekat dengan Bapak Ibu guru di satuannya masing-masing. Jadi ada klasifikasi media yang berdasarkan teknologi yang digunakan. Contohnya apa? Ada media tradisional atau sederhana. Jadi media tradisional ini dibuat dari bahan alami atau menggunakan alat-alat sederhana. Ini Bu Ervin dulu pernah sering banget hampir setiap hari, bukan pernah lagi ya, hampir setiap hari selama masa pandemi saya mendampingi anak saya yang masih TK karena sekolah di rumah untuk membuat media sederhana menggunakan alat-alat yang ada di lingkungan rumah. Sampai Bu Erwin bukukan tuh, sampai saya tulis menjadi sebuah buku. Selama perjalanan anak saya mengikuti BDR itu sudah menghasilkan media apa saja. Begitu. Kemudian ini contohnya, ya ada boneka tangan dari kain perca, kartu bergambar, puzzle, itu puzzle kayu itu ya, merupakan contoh media tradisional, papan flanel, balok huruf, balok angka, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan teknologi juga ada namanya media digital atau media yang modern yang pada prinsipnya adalah menggunakan teknologi berbasis elektronik. Contohnya apa? Video pembelajaran, permainan digital interaktif ya. Sekarang itu kan ini ya dari Kemendikbudrismen ada namanya IFP ya, papan interaktif ya. Itu salah satunya mendukung untuk adanya permainan digital interaktif.
interaktif. Mungkin sekolah Bapak Ibu ada yang sudah menerapkan IFP, ya ini prinsipnya untuk permainan digital interaktif ada di sana. Klasifikasi berikutnya berdasarkan indera yang digunakan. Ya, berdasarkan alat indera yang pertama adalah media visual, media yang menggunakan indera penglihatan. Contohnya apa? Poster, flashcard, mungkin beberapa media ini sudah ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian media auditori yang prinsipnya menggunakan indera pendengaran. Contohnya apa? Musik, lagu, ya. Jadi tidak ada secara visual, tetapi ini menggunakan indera pendengaran. Kemudian media audiovisual. Nah, kalau audiovisual ya ini gabungan antara gambar dan suara. Jadi menampilkan keduanya. Contohnya apa? Video pembelajaran, ya multimedia interaktif begitu. Jadi kurikulum yang terdahulu itu ada namanya mata kuliah media pembelajaran PAUD berbantuan komputer. Kebetulan Bu Ervin dan Pak Rozi waktu itu yang mengajar, pernah juga dengan Pak Andri juga. Jadi di mata kuliah itu mahasiswa merancang media berbasis bantuan komputer ya. Medianya interaktif yang bisa dimainkan, yang bisa memberi respon secara langsung gitu. Tapi untuk sekarang mata kuliah itu sudah dilebur menjadi satu, menjadi mata kuliah yang sekarang kita ambil. Begitu. Nanti kapan-kapan Bu Evin share contoh-contoh medianya yang bisa dimanfaatkan secara interaktif di satuan PAUD. Begitu. Selanjutnya berdasarkan fungsi dalam pembelajaran, ini klasifikasi yang pertama adalah media sebagai sumber belajar utama bagi anak. Makanya sangat penting terutama di satuan PAUD gitu karena mereka belum bisa berpikir secara abstrak. Contohnya apa? Media sebagai sumber pembelajaran utama, buku cerita anak gitu ya. Dan sekarang jenis-jenis buku cerita itu kan banyak, ada yang bentuknya pop up jadi 5 dimensi, 3 dimensi yang memang memberikan gambaran secara langsung yang ini yang untuk pembelajaran yang nyata bagi anak gitu ya. Kalau dulu kan buku cerita ya begitu gitu ya, bentuknya datar gitu, tapi sekarang ada yang bentuknya pop up gitu dan itu sering dilombakan ya Bapak Ibu ya, karena saya pernah juga ikut lombanya mendampingi anak saya karena lombanya biasanya waktu itu acara apa saya lupa ya, waktu anak saya masih TK ikut mendampingi juga. Kemudian media sebagai sarana bermain edukatif bagi anak. Contohnya apa? Media yang berhubungan dengan eksplorasi alam. Misalnya apa? Media yang eksplorasi alam. Contohnya kalau waktu ODL itu anak-anak diajak langsung ke sawah ya. Ada waktu itu karena ini ya saya juga mendampingi anak saya jadi diajak langsung ke sawah. Jadi merasakan sebelum jadi beras itu kita harus ngapain dulu, menanam padi sampai dengan merawatnya gitu sampai dengan jadi ini jadi beras kemudian jadi nasi yang dimasak oleh orang tua di rumah begitu. Atau mungkin Bapak Ibu pernah menerapkan media eksplorasi alam dengan cara yang lain. Itu salah satu contohnya ya. Kemudian yang terakhir media sebagai alat bantu guru untuk menyampaikan materi ya. Jadi untuk mempermudah guru menstimulasi anak, kita bawa flashcard ini loh, angka 1 sampai 10 guru punya kartu misalnya gitu. Tentu ini juga untuk ini menstimulus minat anak, minat belajar anak. Kemudian ada juga klasifikasi media berdasarkan bentuk fisik, ada yang 2 dimensi, 3 dimensi, sekarang bahkan ada yang juga lebih dari 3 dimensi juga ada kan begitu ya. Pop-up book itu kan bisa dibuat dengan berbagai dimensi. Kalau poster, gambar yang 2 dimensi itu ini ya kalau Bu Erwin kunjungan ke TK-TK sudah banyak sekali ditempelkan. Cuma yang perlu kita perhatikan adalah kesesuaiannya supaya gambar, poster, kartu huruf dan sebagainya atau portofolio anak yang pengen kita tampilkan itu memang maksudnya tersampaikan kepada pelihatnya. Misalnya apa anak-anak kita mau mengenalkan jenis-jenis angka dan huruf, huruf besar, huruf kecil ya harus disesuaikan penempatannya. Jangan sampai malah membuat mereka bingung dan sebagainya ya.
gitu. Jadi tidak hanya estetik atau keindahan, tetapi juga lebih kepada fungsinya bagi siswa-siswi kita. Nah, berkaitan dengan itu tadi, efektivitas, ada berbagai prinsip pemilihan media. Yang pertama, tentu harus sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak. Makanya, kalau kita misalnya membeli APE, itu ada ada stikernya, ada ini ya, pemberitahuan ini untuk usia berapa begitu. 3 plus atau 0 sampai 3 bulan atau dan seterusnya begitu. Jadi Ibu Erin pernah beli buku untuk anak usia 0 sampai 3 bulan itu ada. Ya, namanya buku high contrast. Jadi untuk anak usia 0 sampai 3 bulan itu ada petunjuknya, ada usianya untuk usia berapa, kemudian bagaimana orang tua menceritakan itu pada anak, karena itu buku cerita Bapak Ibu high contrast. Kemudian itu miliknya Rabbit Hole yang waktu itu yang Bu Ervin ceritakan itu ya, yang buku high contrast yang pernah memang apa saya terapkan sendiri sesuai dengan petunjuk yang tertulis, sesuai dengan kegunaan usia yang dimaksud begitu. Kemudian menarik dan safety untuk anak. Safety dalam hal apa? Terutama bahan gitu ya. Cara bermain dan sebagainya itu harus sangat diperhatikan. Jadi tidak hanya menarik dan estetik tetapi juga harus aman digunakan untuk anak. Kemudian mengandung nilai edukatif dan moral positif. Ini tentu karena adanya APE itu kita gunakan untuk mendukung pembelajaran anak sehingga tercapai aspek perkembangan yang optimal gitu, kemudahan, kemudian mendukung ya, ini sudah Bu Ervin jelaskan. Nah, ini contoh, saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan semuanya di sekolahnya masing-masing. Ya, mungkin temanya apa berbeda ya, ini hanya salah satu contoh. Misalnya temanya transportasi, subtemanya alat transportasi darat, kemudian medianya puzzle transportasi, begitu ya. Tujuannya untuk mengenal alat transportasi darat. Ini contoh penerapan medianya. Nah, simpulan untuk materi hari ini adalah media pembelajaran anak usia dini itu pada hakikatnya untuk membantu Bapak Ibu ini ya, memilih dan menggunakan media yang tepat. Makanya ada berbagai jenis klasifikasinya sehingga sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Kemudian melalui berbagai jenis media tersebut, ya tadi ada jenis visual, auditory, audiovisual, tradisional, sampai ke media digital itu sebenarnya tujuannya untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak sesuai dengan prinsip belajar sambil bermain. Kemudian menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan sesuai dengan karakteristik perkembangan anak. Saya kira itu Bapak Ibu untuk materi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya untuk perkuliahan media. Semoga materi yang Bu Ervin share ini memberikan informasi yang positif dan merupakan bagian dari materi pendamping. Jadi banyak materi yang bisa kita ambil dari berbagai sumber, misalnya jurnal, buku cetak, e-book, dan sebagainya ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya rasa itu. Terima kasih sekali lagi. Semoga perkuliahannya lancar, Bapak Ibu dimudahkan dan sehat selalu. Bagi yang belum bisa bergabung di link Zoom, bisa langsung melihat rekaman perkuliahannya di YouTube ya. Materi setelah perkuliahan Bu Ervin tutup akan Bu Ervin share di WA. Monggo yang belum bisa unduh di Google Drive ambil saja di WA yang memudahkan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Bu Ervin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melu kuliah ya.